Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah kalian mengerti apa itu ghibah? Qalu, menjawab seperti sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Qala, menjawab oleh Nabi, idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad igtabtahu. Apabila engkau sebutkan akan saudara engkau dengan sesuatu yang membenci ia akannya, maka sungguh engkau telah meribahnya. Tak sebut sesuatu, tak pegah sesuatu terhadap saudara getanya sesama Islam yang menyatakedi itu pula atau dinga bengeh. Yang berarti getanya kata meribah. Qila, sahabat bertanya, ara'aitu in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana ya Rasulullah? Seandainya sesuai pada saudaraku apa yang aku katakan. Yang lon pegahnya atranyo ya Rasulullah, sesuai lagena. Qala, Rasulullah menjawab, in kana fihi mataqulu faqad yaghtabtahu wa illam yakun fihi mataqulu faqad buhtahu, yakni qulta fihi buhtanan. Jika adalah padanya pembicaraan itu sesuai apa yang engkau kata, maka sungguh engkau ribah akannya. Dan jika tidak sesuai padanya apa yang engkau kata, maka sungguh engkau melakukan buhtan. Artinya engkau telah membicarakan padanya akan buhtan. Tekedi yang tak pegahnya cocok lagiana yang terjadi, maka itu ribah namanya. Apabila tidak cocok dengan apa yang kita katakan, artinya tak tamah-tamah atau tak pukurung-pukurung atau sederhana sama sekali, itu namanya buhtan. Pegah yang hanagot kegop, yang lagiana ribah. Pegah yang hanagot kegop, memang sederhana, itu buhtan namanya atau fitnah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, dzukira an ba'dil mutaqaddimina annahu, disebutkan daripada sebahagian ulama mutaqaddimin, annahu qala, sesungguhnya sebahagian ulama mutaqaddimin itu berkata ia, lau qulta anna fulanan saubuhu qasirun au saubuhu tawilun yakunu ghibatan. Seandainya engkau kata sesungguhnya si fulan pakaiannya itu pendek atau pakaiannya itu panjang, ada ia itu ribah. Tak pegah ke tak gawat itu ilu cangkrang menantikan ujung yang karibah. Tiba nisuk bajai lagi bajai nek tu cukup raya. Ribah atrana. Fakaifa idza dzakarta an nafsi, maka bagaimana apabila engkau sebutkan daripada dirinya seseorang? Qala, berkata ianya sebahagian ulama mutaqaddimin, haddatsana Muhammad bin Fadil, telah membacakan hadis akan kami oleh Muhammad bin Fadil hingga truk kepada an ibni Abi Najih, yang diambilkan daripada ibni Abi Najih. Qala, berkata ianya Abi Najih, balagna anna imra'atan qasiratan, telah sampai akan kami satu berita, sesungguhnya seorang perempuan yang pendek,
dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ia kepada Rasulullah. Falamma kharajat, tak kala keluar ia, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ketika itu berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ma aksaruha, sungguh cukup pendek si perempuan tersebut. Faqala Nabi, tabatiha, wahai Aisyah, engkau telah mengupat akannya. Qalat Aisyah, gejawab li Aisyah, ma qultu illa ma fiha, tidak aku katakan melainkan apa yang sebenarnya. Qala Rasulullah menjawab, zakarti akbahin ma fiha, engkau telah menyebutkan yang jelek-jelek apa yang ada padanya. Watenyan golom turun ayat ribah, golom turun larangan. Bak getamong tidra urinang dalam rumah Nabi ni yak temanyang bak Rasulullah, urinangnya cebol. Watan tapi ke kuli Aisyah, ya Rasulullah, cukup panu ilagau. Ya. Cukup cebol lagu sinangnya. Aisyah gataka melakukan ribah. Ya Rasulullah, yang len pegahnya yang nyo. Betul. Karena apa yang tak ucap legata sesuatu yang jelek terhadap dirinya, maka itu ribah. Menyai dengar kedrak uate, menyai dengar kedrak bengai, nyokenyo yang kepenan dengan ribah. Kemudian hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, lailata asrabi ila sama, marartu biqaumin yuqta'ul lahmu min junubihim thumma yulqamunahu thumma yuqalu lahum kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmin akhikum. Faqultu ya Jibril, man haula'i? Qala haula'i min ummatika alhamadun allamadun, yakni mughtabina. Pernah pegah le Nabi, pada malam aku diisra ke langit, aku jumpai satu kaum yang memotong mereka akan dagingnya daripada pinggang-pinggang mereka. Watelun bak malam Isra gepekalon li Allah. Nasabah kelompok manusia tengah icabik-cabik pinggangnya. Jadi lambung atau lambung ilut ke derawa. Kemudian tumayul kamuna. Kemudian disuapkan mereka akan daging tersebut. Tumayuqalu lahum, kemudian dikatakan malaikat bagi mereka, kulu ma kuntum takulun, makan olehmu apa yang adalah telah engkau makan daripada daging saudara kamu. Nyo atau nyo pajuh, karena gata orang di dalam dunia pernah tapajuh saudara atau saudara gata. Fakultu, lalu lontanyang ba Jibril watianyan ke Rasulullah. Man haulai ya Jibril. Nyan kaum nyan tahu ile. Kelompok manusia nyan perte tahu ile. Qala Jibril bakwatan nyan gejawab, hai Muhammad, mereka semuanya adalah daripada umatmu alhamadun, yang mengejek-ejek mereka, allamadun, lagi menghina mereka akan saudaranya, artinya mereka adalah pelaku upat. Jadi di antara azab ke orang yang mengupat di akhirat dalam neraka akan gepupajuh atau drawa ke drawa. Gelut atau bak tubuh guyu mamah ke drawa. Pakon. Karena lambut upat sama dengan legetannya kata pajuh atau saudara drawa ke drawa. Yang di antara azab tengku. Nala ilam yang di antara. Qala al-faqih, nepegah le Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi, sami'atu abi yahki,
pernah lun dengar bapa lun ni hikayah sebuah hadis qala. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah fil mandili, pernah bakwatanyan beliau berada dalam rumah. Wa ashabuhu fil masjid min ahli sufah. Sedangkan di masjid seperti ahli-ahli sufi, ahli-ahli sufah. Wazid bin Sabit yuhaddisuhum bima sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hadithi. Sedangkan Zaid bin Sabit membaca ia akan hadis akan mereka orang-orang di masjid dengan apa yang dia dengarkan daripada Rasulullah, beberapa hadis. Jadi bakwati Rasulullah dalam rumah di masjid na paduk-paduk dua sahabat. Ne bedah Zaid ne tamong la masjid ne dua di ke sahabat ne sampaikan beberapa hadis dari Rasulullah. Sehingga putra yang terjadi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahman, tiba-tiba tengah Zaid ne baca hadis teruk sidra urang kepada Rasulullah membawa daging na yang bangkut sia kepada Rasulullah. Nah yang bahidangan berupa ungkut sia ke Rasulullah. Zaid dengan sahabat tengah membaca hadis kepada sahabat. Faqalu li Zaid bin Sabit. Maka berkata mereka seluruh sahabat kepada Zaid. Udkhul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul inna lam na'kulil lahma mundu kadza wa kadza. Likai yab'atha ilaina bi syai'in min dalikal lahmi. Hai Zaid, masuk olehmu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan olehmu sesungguhnya kami tidak pernah kami makan akan daging sudah lama sekali. Supaya bahwa memberi ia Rasulullah kepada kami dengan sesuatu daripada daging tersebut. Rupanya mata sahabat mekerling. Karena rumah Nabi ngan masjid ana jauh. Bahkan jinawa rumah Nabi kai dalam masjid. Denekanlah oleh sahabat bahwa natruk tira urang tengah niat basi ke Rasulullah. Gekul le sahabat yang lain Bak Zaid bin Sabit, hai, na urang basi ai pak ke Nabi. Tajak siat bak Rasulullah, tak pegah tak sampo kamu cukup trip hana mu pajuh sia. Sabe-sabe roti tu. Mudah-mudahan malamnya namu bacut ungkut sia kamu pajuh nguruti. Ya. Kemudian falamma qama Zaid bin Sabit min indahu. Maka manakala berangkatlah Zaid bin Sabit daripada sisi mereka. Qalu fima bainahum inna Zaidan qad lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma laqina fa kaifa yajlisu wa yuhadditsana. Ba'wat Zaid kan berangkat menuju ba' Rasulullah, berkatalah mereka sahabat pada ma di antara mereka, sesungguhnya Zaid sungguh akan menjumpai ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan misilma menjumpai ia akan kita. Maka bagaimana duduk Zaid dan berbicara ianya Zaid akan kita. Ba'wat Zaid ka berangkat ba' Nabi, ubena para sahabat ilikut mengupat tu Zaid. Nan kala naknya pakai bandit ba'wat hidu ikut katanya. Ba'wat Zaid ianya ibacakan hadis bagi katanya. Cukup tu cara dua hana betul. Bahasa hana mantap. Nyan sahabat lah. Ya. Jadi tengah geken-ken ke Zaid bin Sabit seperti para sahabat tersebut. Falamma dakhala Zaid ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manakala masuklah Zaid bin Sabit di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adda risalah dan menyampaikan ianya Zaid akan pesanan daripada para sahabat, qala Nabi, nekul Nabi, qul lahum qad akaltu min lahma al-an. Bak wate katruk Zaid bak Rasulullah gesampaikan, ya Rasulullah,
Sahabat di masjid gu utus ulun tuan untuk gu yulake sia bacut. Menurut na sedekah sia daripada urun lain malam nyona gekalali sahabat. Gejawab le Nabi Zaid. Wawariwang bak perti sahabat hidihlah masjid pegah. Bahawa mereka semua telah makan daging. Akal tu millah mak. Mereka telah makan daging. Faraja'a ilaihim wa akhbarahum bih. Maka kembalilah Zaid kepada mereka sahabat memberitahu akan mereka dengannya. Nepegah li Rasulullah. Bahawa drawan neban Bandung balik nepa jongkot siya mentang. Ban mentang ya nyawa. Apa kata sahabat? Qalu wallahumma akalna lahma mundu kada. Demi Allah, tidak pernah kami makan akan daging sudah lama sekali. Hai Zaid, kamu hanam pajongkot siya makaji mupreh drawan puwa dari Rasulullah. Kan gepegah di Rasulullah drawan kali pajongkot siya. Faraja'a ilaihi wa akhbarahu. Maka kembalilah Zaid bin Sabit kepada Rasulullah dan memberitahu kembali kepada Rasulullah. Faqalah. Maka gejawab li Rasulullah, innahum qad akalu al-ad. Sesungguhnya mereka semua sungguh telah makan akan daging barusan. Ya nyo baru ipajongkot tiye lewatnya pu pegahana. Faraja'a ilaihim wa akhbarahum. Lalu Zaid bin Sabit nebalik lam kepada para sahabat dan memberitahu kembali kepada mereka. Faqamu. Maka berangkatlah seluruh sahabat. Fadakhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah seluruh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka sahabat. Al-an qad akaltum lahma akhika. Wa atharal lahma fi asnanikum fa abaraku hatta tarau hamratal lahmi. Barusan saja kalian sungguh telah memakan akan daging saudara kalian. Maka masih berbekas daging tersebut pada gigi-gigi kalian. Hai, iaknyo baru lihat tapajuh le gata. Asal saudara kata. Bak gigau kata mentengna bekasan daging tersebut. Fa'abaraku, maka coba engkau ludah sehingga engkau akan melihat merahnya daging tersebut. Menyahanta petik legata mandum ciule rudah. Maka ahwata terudah akan takalat merahnya daging yang telah kalian makan. Fayadzakud dama, maka meludah oleh mereka akan darah. Fatabu waraja'u andalika wa'atadaru ilahi. Maka bertobat mereka. Dan bertobatlah mereka daripada perbuatan demikian. Dan meminta maaf mereka kepada Zaid bin Sabit. Daging yang dalam babah sahabat tersebut. Itulah balasan daripada mengupat Zaid bin Sabit. Gepelemah. Gepelahi oleh Allah Ta'ala bak masa Rasulullah. Makanya dan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala hajat riyahu muntanatun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa minal munafiqina qad igtabu unasan minal muslimin. Falidzalika hajat hadhihi rihul muntanah. Jadi nepegah le Jabir bin Abdullah pernah terjadi bau angin yang sangat busuk pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika tercium bau angin yang cukup khep, Rasulullah bersabda, innan nasa minal munafiqin, sesungguhnya manusia-manusia dari kalangan munafik sungguh sedang mengupat mereka akan manusia-manusia daripada kalangan orang Islam. Falidzalika, maka karena itulah kata Rasulullah, berbaulah ini angin yang sangat busuk. Maka bak masa Rasulullah menyena urang mu upat tengku nyan mebayar laju.
Cukup kep membaik iput liangin. Sehingga wakila di ba'dil hukama pernah ditanyakan kepada sebahagian ulama-ulama ahli hikmah. Mal hikmatu fi anna rihal ghaibata wa natnaha kanat tatabayyana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tatabayyana fi yaumina hadha. Apa hikmah pada sesungguhnya bau ghibah, bau mengupat dan busuknya bau mengupat ada iaitu nyata pada masa Rasulullah dan tidak lagi nyata pada masa kita ini. Hikmah ile. Cina cerita bak kamu pakon. Wate bak masa Rasulullah menyana urang muupat tercium bau busuknya. Tapi lawetnya menyana urang muupat han tercium le. Apa sebab? Apa hikmahnya? Qala sebahagian ulama ahli hikmah berkata, li'annal ghibata qad kasurat fi yaumina famtala'atil anufu minha falam tatabayyanir raihatu wahyanatnu. Karena sesungguhnya ghibah sungguh telah banyak pada masa kita. Maka penuhlah segala lubang-lubang hidung kita daripadanya ghibah. Maka tidak nyatalah baunya ghibah, iaitu bau busuknya. Penyebab hanali membayarkan pulain. Jina buat mu upat kamu syuhu. Lu tatat. Ka umum. Maka jika punah ruhung hidung udanya. Bapane mu bayalam. Han mu bayale ka punah. Wa yakunu mithalu hadha. Mithla rajulin dakhala darat di baghina. La yakdaru alal qarari fiha min syiddati raihati wa ahlu tirkat dari yakuluna fiha ta'ama wa yashrabuna syaraba wa la tatabayyanu lahum raihata li'annahu qad imtala'at anufuhum minha kadzalika amrul ghibati fi yaumina hadza. Dan adalah perumpamaan ini itu seumpama seorang laki-laki yang masuk ia pada tempat di samak kulit binatang. Tidak mampu ia di atas menetap dalamnya tempat karena sangat berbau. Padahal orang-orang yang bekerja pada tempat tersebut makan mereka dalamnya tempat akan makanan, minum mereka akannya minuman. Tidak pernah nyata bagi mereka akan bau. Karena sesungguhnya bau itu sudah memenuhi segala hidung-hidung mereka. Demikianlah perumpamaan ghibah pada masa sekarang ini. Persih bandingan lagi getanya. Tatamong bak tempat yang tengah isamak kulit. Ataupun bak TPI tempat pengangkatan ikan. Bak tempat pengumpulan ikan. Yang menyetruk bertanya kedan. Hai tatamong. Hai tadang di dalam. Hai tak menetap cukup kebaya. Cukup hanyi baya. Kulit binatang yang kabruk ke 3 minggu, ke 2 minggu cukup keb. Orang yang kabiasa kerja dan sulau mendak. Sampingnya kepajuh mi, kepajuh bubur, gejep iya, gejep le sangar santai mentok. Pakon, hai karena urang i dalamnya, ulam hidung ganyan kapuno bayak hem, ana lebay ya, kapuno. Begitulah perbandingan. Masa Rasulullah pakon menteng membaya, hem urang mupat. Dikarenakan upatnya menteng jaruang, maka menteng membaya, menteng natinggai, bagian lubang hidung yang tersisa. Jino upat ka umum dengku. Dari orang atas sampai orang bawah, dari orang bawah sampai orang atas. Dari orang awam sampai orang alim, dari orang alim sampai orang awam. Lagi kaji tu makanan lagi tanya. Menyahana siura liaga mupat sang kurang vitamin de. Nya umum tu dah begah. Mandum tu. Asai kata dua tika laju negala. Maka jihan mubele.
Lehan membeli bahkan hanali terasanya adalah sebuah kesalahan seolah-olah itu hal biasa. Bahkan hal biasa. Takalan tengku pila kanyan. Orang awam pila kanyan. Hana gemulai le orang awam. Gemulai dengku. Hana gemulai le dengku. Gemulai le orang awam. Kesambung dengku becut. Tentu tu mendum. Maka jihan membeli. Kapunoh. Idong-idong tu kapunoh. Maka jihan nali bayak hem. Nyung tak masalah. Dan pernah diriwayatkan oleh Asbat daripada Sadi. Berkata ia adalah Salman Al-Farisi di dalam musafir beberapa orang. Dan bersama mereka ada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka turun mereka pada satu tempat. Maka mendirikan mereka akan kemah. Membuat mereka akan makanan. Sedangkan Salman tertidur. Berkatalah sebahagian di antara mereka. Ma yuridu hadal abadi. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh hamba ini? Sungguh bahwa datang ia kepada khemah yang telah didirikan. Dan makanan yang telah dipersiapkan. Watetren bak sabot tempat Salman Al-Farisi dengun. Kakak laju legaknya. Seperti sahabat lain. Gelong tenda, bak bineh jalan, taguan makanan. Salman, bak watai kerja, ke tenda kata gelong. Ya lah dalam tenda. Ke makanan kana, ke paju-paju. Sebahagian sahabat muka pegata. Hambanya putra, ke tahu lau-lau aku ji. Terus kena ke drop paju, puyah agak pegot, pak yang galak, gop gelong tenda. Ya. Nya putra ini lain. Nah. Summa qalu. Kemudian berkata mereka sesudah demikian bagi Salman. Bak wate Salman kajaga dengut. Gekun le sahabat-sahabat bak Salman. Intaliq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Salman. Berangkat gata kepada Nabi. Faltamis lana adaman. Na'tadimu bih. Talakia le gata. Kepada getanyo bak Rasulullah. Bahagia lauk pauk. Nyak getanyo persiapkan lauk pauk untuk kemakanan getanyo. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Datanglah Salman kepada Rasulullah dan memberitahu, ya Rasulullah, sebahagian sahabat bersama lon geyo jak kena geyo lakai hai lauk pauk becut, daging becut, menancit, pugekun, rempah-rempah, alian gule-gule mu becut. Faqalan Nabi, gejawab le Nabi. Akhbirhum annahum qad i'tadamu. Bidaya kepada mereka sesungguhnya mereka itu telah memakan mereka akan lauk pauk. Maka memberitahu ianya Salman akan mereka dengan demikian. Maka mereka berkata, tidak pernah kami makan. Sesudah itu Salman berkata, wa ma kadzaban Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum. Fatuhu. Rasulullah tidak pernah menipu kepada kalian menyahan tepate, maka bedah gataban mandum merempak dengan Rasulullah. Maka datang ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasulullah bagi mereka, sungguh kalian telah makan lauk pauk daripada sahabat kalian itulah Salman Al-Farisi. Ketika gata katakan kepada Salman, ma qultub wa huwa naimun. Natingan putra yang kapegah yang kaitan dengan tengut daripada Salman. Ya kena tenda gop blong umpun gop pegot uut mentang nyang kenyang. Kata kali dapat jauh lau pau beda pegahana. Ya nekala. Ka. Summa kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Hujarat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dat dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian akan kebanyakan daripada prasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian prasangka buruk itulah berdosa. Mudum mentang buruk prasangka dosa. Na prasangka buruk tu kegop lamate yang dosa. Apalagi yang diprasangka itu kemudian dilampiaskan dengan kata-kata. Pon buruk prasangka lah mati. Nyen buruk prasangka kadosa. Lalu prasangka buruk latenya tak ucapkan lewat lidahnya kakak lagi. Kerawai.
Empun tanya persiap. Tenda ke tanya pegot. Lia buruk prasangka diucapkan. Menyata pendam dalam hati dosa. Berarti ketika diucapkan lebih berdosa.